Halo, saya Karissa Patricia Hong. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ajaran kausalitas, dimulai dengan pengertian dari kausalitas itu. Pengertian kausalitas. Kausalitas adalah sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa di mana satu faktor menyebabkan faktor lainnya. Kausalitas ini diperlukan untuk menentukan adanya hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, keberadaan teori ini sangat diperlukan untuk tindak pidana material dan tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Hal ini disebabkan dalam tindak pidana material terdapat unsur akibat konstitutif, yaitu berkaitan dengan apa yang menjadi sebab dari akibat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan tersebut dan pihak mana yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Beralih ke tujuan dari kausalitas itu sendiri, kausalitas dalam hukum pidana bertujuan untuk mencari sebab yang menimbulkan akibat dalam upaya untuk menjawab persoalan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu akibat dari perbuatan pidana. Ajaran kausalitas berhubungan dengan upaya untuk menemukan sebab dari timbulnya akibat. Kausalitas ini sendiri diperlukan untuk yang pertama delik material, yang kedua delik omisi tak murni atau semu, yang ketiga delik yang terkualifikasi. Delik material. Delik material adalah delik yang dalam perumusannya bertitik pada unsur akibat, misalnya pasal 338, 359, atau 360 KUHP. Yang kedua adalah delik omisi tak murni atau semu. Delik omisi tak murni atau semu adalah pelaku melanggar larangan dengan pasif, misalnya pasal 194 KUHP. Dan yang terakhir adalah delik yang terkualifikasi. Delik yang terkualifikasi atau dekualifisir adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan atau karena akibat-akibat khusus yang dimunculkannya. Diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat ketimbang sanksi yang diancamkan pada delik pokok tersebut. Misalnya pasal 351 ayat 1, 2, dan 3. Pada delik yang dirumuskan secara material, terdapat keadaan tertentu yang dilarang, misalnya pada keadaan matinya seseorang. Jika dihubungkan dengan sebab akibat, maka dapat dikatakan matinya seseorang adalah akibat dari suatu atau tindakan orang lain. Untuk menentukan akibat dari suatu keadaan, maka diperlukan teori tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas. Tanpa adanya kausalitas antara akibat yang ditimbulkan dengan perbuatan yang dianggap sebagai penyebab, maka tidak dapat dibuktikan dan diminta pertanggungjawaban kepada seseorang yang dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat tadi. Bahwa pidana terhadap pembunuhan menurut pasal 338 KUHP hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang menyebabkan seseorang meninggal. Penentuan sebab dari suatu akibat dalam hukum pidana adalah merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan, karena KUHP sendiri tidak menjelaskan tentang cara untuk menentukan sebab dari suatu akibat yang dapat menimbulkan tindak pidana. KUHP dalam delik-delik tertentu hanya menentukan suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Untuk mengetahui cara yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Sehingga cara yang menyebabkan timbulnya akibat dapat dikualifikasir sebagai tindak pidana. Terdapat beberapa teori kausalitas. Yang pertama itu ada teori conditio sine qua non atau teori ekuivalensi. Teori ini dapat disebut juga dengan teori syarat mutlak atau syarat-syarat yang dapat dihilangkan. Teori ini pertama kali
dicetuskan oleh Van Bury. Menurut Van Bury sendiri, setiap masalah yang merupakan syarat atau faktor untuk timbulnya suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian masalah adalah sebab dari akibat itu. Sebab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan oleh timbulnya akibat. Karena setiap syarat tersebut adalah sebab. Semua syarat nilainya sama. Jadi, apabila satu syarat saja tidak ada, maka akibatnya akan lain. Teori ini memiliki kelemahan karena hubungan kausal akan membentang ke belakang tanpa batas atau akhir. Van Hammel menyebutkan teori ini adalah satu-satunya teori yang dapat dipertahankan, hanya saja harus dilengkapi dengan teori kesalahan. Karena salah satu hal yang fundamental dalam hukum pidana yaitu bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada kesalahan dalam dirinya. Kesalahan merupakan pencelaan terhadap sikap batin seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Menurut Van Hammel, pada prinsipnya teori Van Bury ini dapat diterima walaupun harus diimbangi dengan restriksi atau pembatasan. Restriksi tersebut dapat ditemukan dalam materi kesengajaan dan kealpaan. Yang berikutnya ada teori generalisasi. Teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta sebelum delik terjadi, yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab atau kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Teori ini mencari sebab yang adequate atau sesuai ataupun seimbang, sesuai untuk timbulnya akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut dengan teori adequate. Berikutnya, ada teori adequate subjektif. Teori adequate subjektif dikemukakan oleh J. von Dres. Menurut von Dres dalam Utrecht, kausa adalah suatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu dapat diketahui atau diperkirakan sebelumnya oleh pelaku. Menurut teori ini, faktor subjektif atau sikap batin pelaku sebelum ia berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal. Sikap batin itu berupa pengetahuan bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah adequate untuk menimbulkan akibat, dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya. Selanjutnya ada teori adequate objektif. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Rumelin. Teori adequate objektif ini tidak memperhatikan bagaimana sikap batin si pelaku sebelum berbuat. Akan tetapi fokus kepada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa senyatanya beserta akibat yang terjadi. Yang dapat dipikirkan secara akal, faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Teori Rumelin menerima suatu anasirs objektif, yaitu yang menjadi kausa adalah faktor yang setelah terjadinya delik umum diterima sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya delik tersebut. Yang ketiga adalah teori individualisasi. Teori ini merupakan serangkaian faktor yang oleh Van Bury diterima sebagai kausa. Diambil satu faktor yang dianggap menjadi kausa, faktor itu dijadikan kausa. Karena faktor itu dianggap paling berpengaruh atas terjadinya akibat atau terjadinya delik itu sendiri. Teori yang mengindividualisir membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta setelah delik terjadi. Peristiwa manakah di antara serangkaian peristiwa yang secara khusus lebih cenderung menimbulkan akibat. Teori ini juga dikenal dengan teori khusus atau teori individualiserende teori. Menurut teori ini, setelah peristiwa terjadi, maka di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat. Sedangkan faktor lain dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab. Dan yang terakhir, teori relevansi.
Teori relevansi diikuti oleh Langevin dan Metzger. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat, seperti teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik yang bersangkutan. Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang, dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut. Jadi, jika pada teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, yang menjadi penting adalah waktu pada saat undang-undang merumuskan delik, perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang menjadi sebab dari akibat yang dilarang. Kesimpulannya, di dalam hukum pidana, kausalitas itu sendiri merupakan ajaran tentang sebab akibat yang berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan dengan akibat. Ajaran kausalitas ini sendiri memiliki berbagai teori, seperti teori conditio sine qua non oleh von Bury, teori individualisasi oleh Birkmayer dan Binding, teori generalisasi yang terbagi menjadi dua, yaitu teori etiquette subjektif dan teori etiquette objektif oleh J. von Kres, seorang saja matematikawan Jerman, dan teori relevansi oleh Metzger. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.